Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita surah An-Nisa, surah yang keempat, halaman 80 sampai ayat 37 dan 38. Halaman 80 sampai An-Nisa surah yang keempat, ayat 37 dan 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna, yaitu alladzina, orang-orang yang yabkhaluna, mereka itu bakhil. Cekik pesawat. Wa ya'muruna, dan mereka menyuruh annas, orang lain, bil bukhli, untuk berbuat bakhil. Wa yaktumuna, dan mereka menyembunyikan ma, apa yang yang telah diberikan kepada mereka oleh Allah min fadli, daripada karunia-Nya. Wa atadana, dan kami telah mempersiapkan lil kafirina, untuk orang-orang yang kafir itu, azab muhina, azab yang sangat menghinakan. Walladzina, dan juga orang-orang yang yunfiquna, menginfakkan atau menafkahkan amwalahum, harta mereka, riya, lantaran pamer, memperlihatkan kepada orang lain, atau riya. Wala yu'minuna, dan tidaklah mereka itu beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari yang akhir. Wa may yakun, dan siapa yang adalah syaitan lahu, baginya qarin, fasa'a qarina, maka adalah setan itu seburuk-buruk, sa'a, sebagai qarin, pendamping atau teman. Kaji kita hari Senin yang lalu kan qarin, mengenaan sebentar. Setiap kita mempunyai pendamping yang selalu mendampingi kita. Ada daripada kalangan malaikat, ada pula daripada jin atau setan. Malaikat yang senantiasa mendampingi kita adalah Raqib, Atid. Itu tidak terpisah, selalu mendampingi kita di mana saja kita berada, kerana memang Allah tugaskan kepada malaikat itu untuk mencatat, mendokumentasikan apa saja kerajo, tingkah laku, perbuatan dan pembicaraan kita. Yang satu lagi adalah kalangan jin, itu setan, bernamalah jin qarin.
yang selalu lo mendampingi kita. Kecuali di saat-saat kita betul-betul membagai rapik, memperkuat benteng, dinding kita, ketika itulah yang menjarak daripada kita. Itu jin qarin. Dan siapa yang berpaling daripada mengingat Allah atau daripada peringatan Allah, makanya dipersilahkan kepada syaitan menjadi pendampingnya. Dalam ayat lampau surah Az-Zukhruf. Nanti di akhirat, antara kita yo jin qarin saling bertengkar, saling berdebat. Lebih-lebih dengan orang yang sesat, orang yang ingkar. Berdebat di pengadilan Allah, saling menyalahkan, saling tuding-menuding. Jin qarin atau setan membela diri, manusia menyalahkan. Maka akhirnya Allah memutuskan bahawa tidak boleh berdebat, bertengkar. Karena masing-masing sudah Allah beri kemampuan dan potensi. Semata-mata kita manusia tidak boleh menyalahkan setan. Kalau begitu kita manusia tidak pernah salah jadinya. Demikian kira-kira kaji kita hari Senin yang lampau. Kini kita sambung. Itu ujung ayat ke-38 berbunyi fasa'a qarinya. Siapa yang syaitan itu menjadi qarinnya, pendamping temannya, berarti dia telah memilih pendamping teman yang sangat buruk, sangat jelek, sangat berbahaya. Dialah yang akan menyerumuskan, menyesatkan, menggoda, merayu dan seterusnya kita sepanjang waktu. Karenanya yahduru, senantiasa hadir. Mari kita pahami semenjak ayat 37 berbunyi alladzina yabkhaluna, orang-orang yang bakhil. Dan bakhil itu seburuk-buruk sifat. Karena bakhil itu maknanya luas. Yang penting kita menahan diri, tidak mau memperbuat, melakukan, memberikan apa saja yang ada di kita, termasuk tenaga, pikiran, waktu, ilmu, harta, benda. Maka jadilah bakhil itu tidak sesederhana yang kita pahami, itu tentang tidak muhammadiyah. Biasanya harta. Itu termasuk bakhil. Dan orang-orang yang mereka itu bakhil, satu, ya'muruna, menyuruh pula, mengajak pula orang lain untuk bakhil. Akulah keterlaluan amat. Rasulullah SAW dalam doa-doa beliau senantiasa beliau berlindung kepada Allah daripada bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubli wal bukhli wal harami wa adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada lemah, daripada malas kasal, daripada pengecut jubun, daripada bakhil. Bakhil itu disebut dalam Quran fahsya, kekejian. Orang yang bakhil biasanya orang yang mencintai apa yang dianggapnya punyanya, padahal tidak ada yang punya gitu. Balik kita ke situ. Sudahlah bakhil,
menyuruh orang lain untuk bakhil. Kalau sederhananya, anda usah lagi berjatuh. Inyo tidak mau lagi ya. Orang pun. Ya. Kalau dalam surah Ar-Ra'ita, menganjurkan saja untuk membantu menolong lain tidak mau. Begitulah sampili. Kalau menganjurkan sesuatu kan tidak keluar. Pitih. Harato, tanago, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu itu kan menganjurkan, yahuddu, menganjurkan, mendorong orang lain untuk memenuhi kecukupan orang miskin, makannya misalnya. Begitu mana sampiliknya. Jadi orang sampilik cekek itu inti patinya sebenarnya keimanannya sangat lemah. Kepada adanya janji Allah, tidak percaya, tidak yakin bahawa ada balasan Allah yang melipat ganda. Bisa dikatakanlah orang yang bakhil, orang yang kurang yakin kepada janji Allah dan balasan Allah, baik dunia ataupun di akhirat. Karena siapa yang bakhil, fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil, hakikatnya sebenarnya bakhil terhadap dirinya sendiri. Surat Muhammad itu. Boleh kita cari sebentar, tidak masalah. Surat Muhammad, surat nangka 47. Bagi kita nan lai amaci Al-Quran, disebutkan surat ke-7 ya. Halamannya 510. Ya, ayat 38. Sebentar men. Ha antum. Ha, hei, ingatlah antum, kamu. Ha ula, ya kamu mereka-mereka ini semua. Tuda'auna, kan kamu yang diseru diajak. Litunfiku, agar kalian menginfakkan hartamu, tidak semua, sebagian. Fi sabilillah, pada jalan yang Allah redai atau pada jalan yang Allah perintahkan untuk kita infakkan. Faminkum, maka minkum di antara kamu ada yang bakhil. Wa may yakhal, dan siapa yang bakhil, fa innama, maka sesungguhnya hanya saja tidak lain tidak bukan ya bakhal, dia itu bakhil terhadap dirinya sendiri. Logika saya pakai, tidak mau menolong orang, kita tidak tolong orang. Jadi kalau kita tidak menolong, berarti kita menutup pertolongan lain. Jadi kalau kita bakhil, sebenarnya kita bakhil untuk diri sendiri. Tidak mau lagi ya, tidak lagi ya. Itu kan balasan sesuai dengan kerajo. Al-jaza' min jinsil amal. Apalagi nanti bahwa sampai kepada tingkat di mana orang yang mau menginfakkan hartanya tanpa harap apapun daripada manusia yang dibantu, jalika sampai ke situ. Menganjurkan orang, menyuruh orang, saya tidak mau. Apalagi tidak sedikit pun harap bantuan, pertolongan, balasan daripada orang yang diberi. La nuridu minkum jaza' wala syukura. Balik ke kaji siko. Jadi siapa yang bakhil, pada hakikatnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Allah Ghani, Allah Maha Kaya. Ghani, Allah tidak berhajat, Allah tidak butuh kepada apa dan siapa, termasuk kepada hartamu, ibadahmu, ketaatanmu. Antum, kamulah yang fuqara, kamulah yang butuh berhajat kepada Allah, fakir namanya. Dan jika kalian itu berpaling,
Yastabdil, Allah akan berganti dengan kaum yang lain beda daripada perangai kamu. Kalian sempili. Tsumma la yakunu amtalakum, kemudian mereka tidak serupa ya kamu. Kita tidak terangkan ayat. Cuma sebagai dalil saja. Boleh kita kaji pangka. Satu, tentang bakhil. Jadi bakhil ko inti patinya mana sabananya orang yang tidak beriman. Karena makin kuat, makin mantap, makin dalam iman orang kepada Allah, di mana Allah sudah berjanji akan mengganti, akan membalasi malahan dengan berlipat ganda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah sama seperti sebuah biji. Ambatat sab'a sanabil, yang ditanam biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai ada 100 biji. 7 kali 100, 7 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha', bahkan dilipat gandakan lebih 700. Satu infak dibalasi lebih 700, tergantung niatnya. Yang berjanji Allah yang maha memiliki segala-gala, yang berikan apa yang dia punya. Setiap kita kabar infak, tagak syaitan gadang di muka tu. Malih berinfak. Malih membantu, malih menolong, malih melapangkan, malih meringankan. Nah, untuk itu yaktumuna ma atahum Allah. Dan mereka menyembunyikan yaktumuna apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka min fadli, daripada kurnianya. Keumum namanya. Anan umum. Apa saja yang Allah beri sambuh. Ma'ata. Apa saja yang ata memberi. Jadi apa saja yang Allah berikan kepada mereka, termasuk ke dalamnya ilmu. Bahkan ancaman keras kepada orang yang berilmu yang tidak mau mengajar, tidak mau menunjukkan, tidak mau menjelaskan, menerangkan. Walaupun sekedar menunjukkan jalan. Entah. Orang yang sandik kan entah saja. Entah. Dan apalagi mengajar, apalagi menyebarkan ilmu. Bahkan orang yang alim tentang ilmu syariat, ketika ditanya, ketika diminta mengajar, tak mau, dia dilijam, disediakan tali kekang kendalinya dari neraka. Sangat berbahaya. Apalagi orang alim beralih profesi kepada mencari penghidupan dunia dan habis larut tenggelam dengan itu. Tinggal ilmu. Mengajar, memberi nasihat, berdakwah, menyampaikan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu adalah kewajiban orang yang alim. Sama dengan harta, berinfak, membantu, menolong, melapangkan kewajiban orang yang punya harta. Orang yang punya tenaga, dia punya tenaga, punya pikiran, punya waktu. Jadi apa saja yang Allah berikan, yang Allah karuniakan, semuanya kan karunia Allah. Al-Fadlu. Disimpan, diandokkan, disembunyikan, namanya yaktumuna, kitman, menyembunyikan. Mereka sembunyikan, termasuk harta. Jadi harta kok, kan tak itu saja yang Allah berikan kepada kita dah. Terlalu banyak, terlalu sambuh yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya harta. Makanya umum. Semuanya bakhil namanya.
Contoh sederhana lah. Orang minta lalu, minta jalan. Kan 3 minda sana. Bisa minda. Bisa. Bisa mengari. Bisa. Bisa masak mansua. Bisa. Berarti itu Allah berikan kepada kita tenaga. Hilah namanya. Tak muh kita tu. Takak situ. Lalu seketika, seorang tu jalan ke bari juga lalu je. Agih malah jalan seketika, aman. Musa indak selindak, kan lupanya atau tidak tahunya memberikan orang jalan pintas itu supaya capek, itu sedekah. Sedekah kan tak pitis saja dah. Berbuat baik sedekah. Tidak nak balik tu bagi saya tu, cuman hatinya tu bangkuro. Menyapu orang kan tidak kan, pun tidak. Senyum pun nak mampu dua sih. Aku lah. Banyak. Beribadah ada jin. Salah ada jin. Tapi orang ku tak anggap najis. Merang sadolanya tak bang. Aman katakan tabassum. Senyum itu sedekah. Karena dengan cara itu orang senang. Wajah yang cerah. Wajhin talakin namanya wajah yang cerah. Sedekah. Karena dengan wajah yang cerah. Orang terimbas orang. Semangatnya kini, semangat lo kami jadinya kan. Ji mahayuh kan orang sedekah. Cepat. Cepat. Lalu kau nak don selesai. Sedekah pak. Jadi luas. Intinya, wa yaktumuna, mereka menyembunyikan apa saja yang telah Allah berikan kepada mereka. Daripada karunia Allah sendiri. Dengan begitu, bakhil bukan hanya masalah harta. Ayat ko kece para mufassir ahli tafsir. Sebenarnya ko tidak berkaitannya harta tu. Mula-mulanya. Berkaitan dengan tokoh-tokoh Yahudi. Yang mereka bakhil menjalihkan sifat-sifat Nabi Muhammad kepada umatnya. Tidak mahu menerangkan sifat Nabi Muhammad dan sahabatnya yang tercantum dalam kitab Taurat. Disembunyiannya. Karena ketakutannya atau kedengkian atau kebusuan hatinya. Tertangkap kan? Dalam kitab-kitab terdahulu kan ada sifat-sifat ciri-ciri Nabi Muhammad. Dan itu bagi tokoh-tokoh ahlul kitab karena mereka mempelajari kitab Allah. Khususnya Yahudi, tokoh-tokohnya. Tentu mereka tahu. Sama dengan kita kan baca kitab kah? Lebih-lebih ulama itu tahu. Tidak diterangkan, tidak dijalihkan kepada jamaah atau umat atau masyarakat. Disembunyikannya dan sabananya sekot. Lantaran dengki hasadan min anfusihim dengki. Bangkon namuah kalau ditarangnya beko dijalihkan digambarkannya nanti ciri-ciri Muhammad. Nanti orang banyak tahu. Aku ya mana Nabi rumah. Itu ni takutnya. Akhirnya mereka hendak menerangkan dan sebenarnya. Bakhil. Turun ayat ko. Yaktumuna ma atahum Allah. Menyembunyikan. Jadi menyembunyikan ko bakhil. Termasuk namanya menyembunyikan nikmat. Ilmu itu kan nikmat, tahu itu kan nikmat, faham itu kan nikmat. Rezeki mah. Kita kalau lagi mengerti, lagi paham dapat rezeki namanya tu. Bacalah doa pagi hari. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Kan itu kan? Warzuqna fahman wasi'a.
beri rezeki kami dengan kepahamannya luas. Berarti paham je ko rezeki. Tahu, mengerti, paham, lai jaleh, lai sebenarnya yo, berarti kita dah dapat rezeki. Jadi orang nak mengerti, orang nak faham, orang nak tahu, nyolah dapat rezeki, mendapat karunia. Ajan dia doa awak mengerti itu. Cari men seorang. Halo. Awak tahu? Mana cari? Di mana tak pisau ceko? Cari men seorang nak matu kau. Mudah-mudahan tak ada awak, walaupun sekali lain tak masalah. Sebab awak sedang panik ni bertanya ya, kadang-kadang mangi tak beransang awak ke. Mudah-mudahan tak ada. Kalau ada sesekali dimaafkan. Jadi orang yang menyembunyikan apa saja yang ada di no, bakhil. Halo. Nama bakhil. Itu nama bakhil. Semuanya fadlullah. Karunia Allah. Fadlullah. Kita pernah mengecekkan kepada anak-anak kita, lah dalam ilmunya, lah jauh kajinya pada awak. Tapi deknya anak awak siswa kini tu ndak le guru awak. Ketika nyolah balik menuntut ilmu, berkunjung ke rumah segala macam, yuk kita sampai. Kalian ilmu kalian lah sampai ke 7 petala bumi, sampai ke langit, 7 lampi langit yang tinggi. Yang pertama, mereka mantulah menyanjuangnya. Bagaimanapun juga, yang maja nak boleh ndak, digaji ndak digaji, dihonor ndak dihonor. Itu kewajipan orang yang berilmu. Kena jangan jauh-jauh. Bunga jauh-jauh nak keluar negara pergi untuk ilmu. Diamalkanlah perlu, tapi bukan hanya diamalkan, disebarkan kewajipan. Dia jelas di kalian. Kalau kamu kadang-kadang membantukan murid, kalian. Sebab kami di Indonesia, kalian tu lah ulama kadang, walaupun tak sebenarnya. Tambah kan sama S1 kan. Cuma yang Rasulullah dah sekali beri Imam Syafi'i lo nya. Nabi sallallahu menyalani Imam Syafi'i. Jangan dua ni lima. Maja minimal maja ko sehari 2 hari tu carilah kerja. Ko bengke ko tukang ko nyambi rumput ko teranak ndak ada nan hina kerja halal. Jangan jadikan maja ko sampai mencari pitih. Kalau ada bagaji, ada bonor, terima. Bangun terima, ini tak bisa kita datang. Tak bisa kita bonda kan? Tak bisa kita maca. Menerima itu hak wak. Tapi tujuan kita maja jangan untuk itu. Kewajipan menyebabkan ini. Kalau kurang terima itu kurang, wak tak pemerintah. Tapi kalau tak maja, adalah sampai yang sampaikan la S2 wasyarat tanpa menyebutkan nama dan menunjuk cirinya. Majalah. Laibi manga buka trafel itu macam pitih dunia. Pitih, panggaklah. Nak pitih nak mau orang. Itu. Ibu-ibu, anan Allah berikan kepada kita. Lakukan. Minimal membuat gulai ketupik. Jadi Jumaat berkah senana. Kemampuan kita, kesanggupan kita, kepintaran kita, janda doan itu karunia Allah, bakal dicabut oleh Allah. Nak pandai kepanjang saya dicabut oleh Allah. Kalau ambo sampai berang lo ke petang, jangan tak pandai, juga dicabut oleh Allah nikmat tak pandai. Memang tak pandai lah. Kalau kita lah diberi, ndak pandai balain dengan ndak bisa, balain dengan malih. Berajalah peluan lah. Itu kolonial. Itu namanya yaktumuna. Aku panjang penjabaran tentang bakhil.
Dan a'tadna, kami sediakan lil kafirina, untuk orang kafir. Kafir siko banyak ulama menyebutkan untuk orang yang kufur nikmat, tidak mau mengakui nikmat Allah, manduan menyembunyikan, menampilkan awak orang susah, orang payah, orang apa, supaya orang jangan tahu awak orang punya, awak orang layi, orang mampu. Sehingga bandu-anduan tampilan kita pun tampilan orang yang supaya jangan tahu. Balain dengan orang memang orang yang tawaduk. Kalau tawaduk memanglah aslinya orang suka rendah diri dan merendahkan hati. Tapi orang yang menyembunyikan kemampuannya supaya orang jangan mengadu, meminta segala macam, itu termasuk orang kafir, kufur nikmat. Menyembunyikan harta, menyembunyikan kemampuan, skill, kepintaran, kepandaian supaya orang jangan minta tolong atau orang mengadu supaya orang mengenal, itu namanya kufur nikmat. Atau mengecewakan lah, tak ada, memang tak ada lah, seketiknya, itu kufur nikmat. Tak ada je balik tu, betul. Gitu semua. Bukan kafir dalam artian tidak Islam, nonis. Tapi adalah bahaya bagi orang yang kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat, menyembunyikan, mengandukkan nikmat, tidak mau membantu, memberikan, menolong hamba Allah ketikanya butuh, kalau kita mendapatkan nikmat. Kami siapkan untuk mereka azab yang menghinakan, karena memang kerajaan mereka hina. Secara dunia kini kalau kita singgung sangin, entah yo tidak, tapi itu berita. Sampai-sampai orang Cina, penguasa Cina, penguasa Rusia mencemeh orang Islam. Bakil. Setelah begitu Palestina dan Iran, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin negara Islam masih bakhil untuk justru membantu Pak Donald. Kalian menyatakan kalian bersatu, kalian bersaudara, tapi justru tidak mau membantu, malah kerjasama denganmu musuh-musuh. Itu benar tidak benarnya, tapi kenyataan begitu. Kenyataan begitu. Masih ada orang suku dan kita mencari titik-titik perbedaan jo. Orang lah di Maragang awak ni cari orang semazhab awak ndak, masih itu bertanya. Kelompok awak ndak. Persamaan haj awak ndak. Orang lah Maragang ni tanya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Syiah, Sunni. Jadi wow, saya terkengkeng lain lapihan. Itu wow. Binatang pun dilapian. Anjing pun kehausan, diberi minum kan diampunkan Allah dosa. Mangko manalah hebatnya rayuan kebakhilan dalam artian luas. Balik kita kasih kau balik, kau jauh mana kaji bapak ini. Kami persiapkan untuk orang yang kufur nikmat azab yang menghinakan, karena mereka mengingkari nikmat, tidak mensyukuri nikmat. Jangan dianggap sepele, tidak bersyukur. Dan setan mengusahakan agar orang jangan bersyukur, agar supaya hamba-hambamu itu tidak bersyukur. Ya Allah, itu janji setan ketika bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambokan termasuk orang yang menganggap sepele tentang syukur. Pada syukur itu ibadah hati yang wajib hukumnya. Dicela, diancam berat, tidak bersyukur. Masalahnya kita tidak bara mempelajari tentang hakikat syukur.
Barangkali kau kekatih kita berapa kali masuk untuk menjalankan tentang syukur. Ayat sumpah setan. Summa la'atiyannahum. Allah kata iblis, aku akan datangi mereka anak cucu Adamku dari min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, sampai yang kanan mereka, wa an syamailim, sampai yang kiri mereka. La tajidu, engkau tidak akan mendapati aktarahum syakir, banyak di antara mereka itu tidak bersyukur. Berarti setan berusaha agar kita jangan menjadi orang yang bersyukur. Namanya kufur nikmat. Surah Al-A'raf ayat 7 balik nak kita singkuan, tapi bagi tahu sih. Jadi jangan dipandang baik cekit pilih. Tak pernah doh orang yang suka beragiah kau nak miskin. Tak ada catatan sejarahnya. Ma naqasa malun min nafaqah min sadaqah. Harta tidak akan berkurang walaupun disedekahkan. Bantuannya berkurang tapi ada sen yang saja beko. Ini menjalan keluar. Kalau keluar itulah pelong-pelongnya. Lawan cekik. Sebab syaitan dan majak kita untuk cekik. Sehabis-habisnya dilawan. Sehabis-habisnya diadoi godaan-godaan untuk tidak mau menolong. Kalau ada di kita gilah, mengkurang ke kita kan dia ada di kita. Kau tak menganu ke kita. Sebanyak tu orang, sesambuh tu orang, menganyu kawak, tandu ado na mengari anyu kawak. Tandu ado jatahnya, dia minimal kita nasihatkan. Kan tak ada. Mungkin tak beragiah kepanjang, tak ada, angkat agiah, cuma nasihat bisa. Sabar tadi. Memang mantun ujian. Kita kok kini kok sedang dicuba. Melatih kita untuk tetap sabar, tabah dan segala macam. Kalau itu nak bisa gian. Cuma kalau kita pitih jangan doa. Jangan doa. Sebab mangkonya datang ke tampai awak, tanda ado dawak nan kedagian, walaupun tak piti, walaupun tak harato. Kalau tak ada itu tak masalah. Dengan nasihat. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqah. Kadang-kadang perkataannya baik itu lebih baik daripada sedekah. Halo. Ancaman adabam muhin. Adab yang menghinakan sekali. Bahawa kau menghinakan, kalau dapat azab tu sangat hina. Karajonya menjijikkan. Asyaitanu ya'idukum faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan cakap tu nama ancam-ancam, nampak takut ke kamu nanti kalau kamu berinfak nanti miskin, fakir. Dan syaitan itu nanti yang menyuruh kamu, menggoda kamu untuk berfahsya. Fahsya ko cekik. Asal kata fahsyak keji, buruak. Tapi dikecekkan wakil ko dengan fahsyak kerana wakil ko memang buruak, keji dan busuak. Buruak, keji, busuak. Bernama fahsyak. Itu surah Al-Baqarah. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsyak. Syaitan itu mempertakuti kamu jika kamu berinfak. Ayat 268 Al-Baqarah halaman 45. Pernah kita sampaikan dulu tapi dah lama lu terkelipik kaji. Halaman 45 surah Al-Baqarah ayat 268. Asyaitanu, syaitan itu ya'idukum, maknanya yukhawifu, mempertakuti kamu jika kamu berinfak, bersedekah, menolong, membantu, nanti kamu fakir. Wa ya'murukum, dan syaitan menyuruh-nyuruh kamu untuk fahsya. Aku fahsya, berkeji. Maka si fahsya itu ceke balipik, sempilik karyang, bakia sangat. Allah menjanjikan kepada kamu jika kamu berinfak, bersedekah, maghfirah, ampunan daripadanya, wa fadla, dan karunia tambahan.
Karena Allah tu maha luas lagi maha mengetahui. Kita tidak mengupas ayat kau cuma sekadar bagi tahu. Baso ceke itu memang sangat keji. Lebih-lebih zakat yang memanglah wajib rukun Islam. Jalaika magiah membantu, meringankan, melapangkan, memudahkan zakat yang disembunyikannya. Tak maunya memberi. Ada mau dapat khabar, wallahu a'lam. Di negari Wako tanpa menunjuk dan bertanya beliau urangko kepadamu tentang orang Namantun. Ada orang minta sumbang, minta bantuan, minta sedekah, baik celengan atau buku. Dicatatnya. Datang ke kedai catatnya tadi. Kok 100, kok 1000, kok sekian catat. Siapa yang minta sumbangan? Apakah orang buta, atau orang tengkak, atau orang cacat, atau orang buat-buat supaya dirinya cacat, atau pakai buku asli atau tidak asli, pakai ketidiang, siapa saja yang datang minta sumbangan apa catat. Beko lah di hampir bulan puasa di kali-kali anu sadalahnya. Ada anggapnya zakat. Aku kalah. Ya mentun. Jadi dia ambo ditanya ketika itu tu mau jawablah sesuai dengan ilmu mau jawablah. Itu nak zakat ke ya kan jalih sampiliknya orang. Nyagi aja orang. Tapi dianggapnya tu sebagai zakat. Masuk zakat. Ya. Nang kaji kita kalau tamat lah. Sampai ayat 38 lalu lain. Masalahnya waktu kita lah tiba. Bawa ke tugas. Kita ke tugas. Bawa di pasar sayu lalu pagi. Dah mulai. Maka kesimpulan kaji harilah lewat 7 balik. Kesimpulan kaji kita adalah di antara sifat yang menjijikkan, penyakit hati yang sangat berbahaya adalah bakhil. Mengulang, di antara sifat yang menjijikkan namanya fahsya. Salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahkan diancam dengan azab yang menghinakan dunia dan akhirat. Adalah bakhil. Bakhil ko bahasa wakna kikir atau sampili. Yang kedua, syaitanlah yang senantiasa membujuk-bujuk, merayu, menggoda kita untuk bakhil. Dan yang ketiga, orang bakhil, orang yang bisa dikatakan imannya tipis. Kalau kecil kan tidak beriman, oleh salat. Tetapi bisa dianggap tipis imannya. Dan bakhil itu bakhil itu bukan masalah harta saja. Dalam segala hal yang Allah berikan kepada kita andok, kita semuanya tidak amuah kita berbagi pada orang butuh, itu termasuk bakhil. Dan itulah yang diinginkan setan. Menjadilah kita orang egois, mementingkan diri sendiri. Amuah no mandoan, manahan supaya orang jangan satu. Pai orang beko ikaluan itu penyakit orang ke Makkah. Itu penyakit orang ke Makkah. Tak ada orang. Tiba orang yang doa no pembalian no sada Allah. Amuah no sama tak no sekamar. Beko lah pai orang menjadi haram. Ya sana buka. Ini perangai di kampung aku kadang-kadang memang tak bawa ke tanah suci. Itu nanti habihat. Mantun sirka jiwa. Hari lalu ada peluang lah bisa masuk waktu untuk syuruk. Sekian diakhiri. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.